kita akan membahas tema umatan wasaton. Kalimat ini kalau ibu buka dalam Al-Quran ada di lembaran pertama juz kedua. Ya, lembaran pertama juz kedua itu ayat 143. Bunyinya wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Wasata itu umat yang mutawasithah, yang moderat, tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung ke kiri. Lalu cenderungnya kemana? Cenderungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus diartikan begitu. Sebab kalau tidak nanti ya ini berbahaya. Karena sekarang persepsi moderasi beragama ini ya cenderung sebahagian mengarahkan kepada sikap untuk melonggar-longgarkan beragama ini. Jangan fanatik amat. Ya. Belajar agama ya belajar, tapi jangan sudah kayak enggak perlu hidup dengan normal lagi. Lah enggak normal beragama. Justru normalnya orang itu kalau hidup beragama. Dulu fokus para sahabat itu dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fokus beragama, dan ternyata fokus dengan agama ini tidak melalaikan tugas-tugas kehidupan kita. Ya, yang pegawai bisa menjalankan amanah dengan baik, justru akan terpelihara kejujurannya, ya, kedisiplinannya, rasa takutnya untuk menyimpang dari amanah dan sebagainya. Baik, ini semacam tafsir, tapi nanti kita akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan ummatan wasaton. Tadi saya sebutkan ayat 144. Kita mundur satu lembar. Mundur satu lembar, ya. Kita coba renungkan dari ayat 135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Mereka berkata, jadilah kalian Yahudi atau Nasara agar kalian mendapatkan petunjuk. Ya, dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ibnu Abbas menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan seorang Yahudi lalu mengatakan, mal huda illa ma nahnu alaih. Tidak ada petunjuk kecuali jalan yang kami tempuh. Siapa bu? Orang Yahudi, namanya Abdullah bin Surya. Abdullah bin Surya ini orang Yahudi berkata kepada Rasulullah, tidak ada petunjuk kecuali di dalam jalan hidup kami, ma ana alaihi, yang kami ada di atasnya. Kalau mau dapat petunjuk nih, hidup seperti kami, kata tokoh Yahudi. Rupanya tokoh Nasrani juga begitu, bilang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belum tahu kalau Rasul ini dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak percaya. Ya. Tapi sebagian mereka tahu di dalam kitab-kitab itu tanda-tanda kenabian yang diramalkan dalam Taurat dan Injil itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini termasuk yang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu. Maka Allah katakan, wa qalu, mereka berkata, kunu hudan aw nasara tahtadu. Jadilah kalian Yahudi atau Nasara agar kalian mendapatkan petunjuk, agar kalian terpimpin. Qul, katakan hai Muhammad, bal millata Ibrahim hanifan. Bahkan agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu agama yang bersih, tidak syirik seperti kalian, mempertuhan Uzair hai orang Yahudi, mempertuhan Yesus hai orang Nasara. Ya. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim tidak sebagai orang yang musyrik seperti kalian. Ya. Qulu, katakanlah, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Katakan kami beriman apa yang diturunkan kepada kami, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami
dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya dari para nabi. Wa ma utiya Musa wa Isa, dan apa yang diturunkan Allah kepada Musa, kepada Isa. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada dari Tuhan mereka. Wa nahnu lahu muslimun, kami menyerahkan diri kepada Allah. Jadi enggak beda-beda. Seluruh nabi itu benar. Seluruh nabi berdakwah membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang zamannya aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Tapi enggak seperti kalian, hai Yahudi. Maka setelah itu Allah katakan fa in amanu, kalau mereka itu, dia katakan Allah turunkan kepada Rasul ayat ini mengingatkan kepada Rasul dan para sahabat. Mereka itu hanya beriman dengan benar, mereka itu hanyalah diterima ibadahnya. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman seperti kalian beriman, mereka dapat petunjuk. Tapi kalau tidak, tidak. Ini Allah menyatakan Rasul dan para sahabat di atas petunjuk, di atas hidayah, dalam kebenaran. Kalau enggak seperti mereka, enggak. Artinya mereka harus muslim. Ini membatalkan pernyataan orang yang mengatakan semua agama benar. Ya. Yang enggak menerima kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diterima agamanya, ibadahnya, amalnya. Maka kata Nabi dalam suatu hadis, ahlul kitab yang dakwahku sampai kepada mereka tapi mereka tidak beriman, maka mereka tidak mencium bau surga. Bau surga itu padahal jauh sudah tercium. Ya. Wanginya surga itu jauh sudah tercium. Begitu pula sebaliknya neraka, jauh sudah kepanasan. Maka mereka tidak mencium bau surga, jauh dari surga. Mereka sering berpikir begini. Kan di dalam surat Al-Baqarah ayat 62, orang beriman, Yahudi, Nasara, ya, itu disamakan. Orang beriman, Yahudi, Nasara yang beriman kepada Allah dan hari akhir, wa amila salihan, dan beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka akan diberi pahala oleh Allah, akan masuk surga lah begitu. Mereka di dunia ini akan dicabut rasa takut, rasa sedih. Ini sejajar dengan orang-orang yang beriman. Tapi ini bukan mereka, bukan Yahudi dan Nasara yang telah menerima dakwah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu turun berkaitan pertanyaan Salman Al-Farisi. Sebelum dia masuk Islam, dia belajar dengan para pendeta, dan para pendeta guru-gurunya itulah menyatakan sudah datang waktunya kenabian yang dijanjikan dalam Alkitab. Carilah. Nah, Salman ini nyarilah. Lalu Salman tanya kepada Rasul, bagaimana guru-guruku, teman-temanku, mereka sholat, mereka ibadah seperti yang diajarkan dalam kitab. Baru turun ayat itu. Tapi orang-orang yang masih bertahan dengan kesalahan yang sudah jelas itu, ya, apalagi setelah dirubah-rubah tanda-tanda kenabian Muhammad oleh tokoh-tokoh agama mereka, maka mereka tidak beriman dengan Islam. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini surat Ali Imran ayat 85, ya. Jadi mereka tidak diterima imannya. Tadi surat Al-Baqarah 662 itu menunjukkan orang-orang yang masih beribadah dengan cara Nasrani, dengan cara Yahudi, tapi itulah yang mereka tahu, belum ketemu Nabi, insyaallah amalnya diterima oleh Allah. Kalau mereka ikhlas, beriman kepada Allah, tapi beriman pada hari akhir, kemudian beramal soleh, syaratnya masuk surga insyaallah. Nah, begitu datang Rasul, mereka tidak beriman, mereka tidak termasuk orang-orang yang disebutkan dalam ayat 62 surat Al-Baqarah. Nah, setelah Rasulullah dakwah, yang akan masuk ke dalam golongan orang-orang mendapatkan hidayah hanyalah yang mengikuti Rasul dan seperti para sahabat. Fa in amanu, kalau mereka beriman, ya, mithla ma amantum bihi, seperti kalian beriman,
faqadih tadau, boleh mereka disebut mendapatkan hidayah. Tapi kalau enggak ya, kalau masih dalam Yahudi, dalam Nasara, sudah ada Rasul dan para sahabat, tidak beriman ya. Kemudian kita lihat juga pada ayat berikutnya ya, ayat 140. Di ayat 140 mirip dengan sebelumnya, tetapi di sini ada penegasan bahwa mereka itu mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya itu Yahudi, Nasara. Ya. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara, atau kalian mengatakan sungguhnya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya mereka adalah Yahudi atau Nasara? Qul, katakan pada mereka, a antum a'lamu amillah, yang tahu kalian atau Allah? Sekarang kalau sudah menyatakan, maka itu harus diterima. Dengan kata lain, Nabi melalui ayat ini diperintahkan untuk menegaskan kenabiannya, bahwa dia menerima wahyu dari Allah. Allah Maha tahu Ibrahim bukanlah Yahudi. Dan kalau direnungkan, Yahudi itu dari mana kata-katanya? Yahudi itu artinya pengikut Yehuda. Yehuda itu cicitnya Nabi Ibrahim, cucunya Yakub, anaknya Yakub, anak tua dari Yakub ya. Yakub cucunya Nabi Ibrahim, jadi cicitnya Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim kok ikut agama cicitnya? Namanya kok agama cicitnya, diambil dari nama cicitnya. Tidak masuk akal. Pengikutnya kok datuknya, buyutnya ikut cicitnya, tidak mungkin, tidak masuk akal. Yahudi pengikutnya Yehuda, padahal agamanya adalah Islam. Nabi Yakub mengajarkan Islam ya. Apa kata Allah ya, innallaha astafa lakumuddin, kata Ibrahim, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali sebagai muslim. Agama Nabi Ibrahim muslim. Muslim, semua agama yang dibawa oleh para nabi Islam. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qul, katakan hai Muhammad, yang tahu kalian atau Allah? Maka Allah katakan, wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan kesaksian ya di sisi Allah. Ya, dikiranya Rasul tidak tahu, mereka ternyata telah menyembunyikan data-data yang semuanya mengarah kepada bukti kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuharrifunal kalima an mawadi'ihi, dirubahnya kitab itu, dihapus tanda-tanda kenabian Muhammad, namanya juga dicoret ya, diganti. Maka ini telah menyembunyikan kesaksian. Sebab kalau dia ikut Muhammad, nanti pengikutnya ikut Muhammad, dia jadi apa? Nah, sementara dia jadi tokoh, hanya karena jabatan dia menolak kebenaran. Maka kata Allah, fala wala takunu awwala kafirin bih, jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir. Itu yang paling zalim, yang mempelopori kekafiran itu, dia merubah ayat-ayat Allah. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah, siapa yang lebih zalim dari orang yang menyembunyikan bukti-bukti kebenaran atau kesaksian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, Allah enggak pernah lalai dari apa yang kalian lakukan. Tilka ummatun qad khalat, begitulah umat yang lampau itu. Ya, enggak usah diperdebatkan. Laha ma kasabat, baginya apa yang mereka telah usahakan. Walakum ma kasabatum, kalian juga mendapat dari apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna amma kanu ya'malun, jangan banyak tanya tentang apa yang mereka lakukan. Yang jelas mereka itu, para nabi yang diutus Allah itu mendapatkan hidayah, tapi tidak seperti kalian. Gitu kira-kira.
Lalu hadirin sekalian, tiba-tiba ada perintah untuk menghadap ke Ka'bah dalam sholat, berubah kiblat. Ya. Nah, sebelumnya Rasulullah tuh beban. Dia dakwah sama orang Yahudi, orang Nasara, tapi kiblatnya sama ke Masjidil Aqsa. Beban. Lalu Nabi banyak berdoa. Maka kata Allah di ayat 144 ya, qad nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat engkau ya membolak-balikkan wajahmu, berulang ke langit mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falan walliyannaka qiblatan tardaha, maka kami palingkan, kami hadapkan, kami perintahkan kalian untuk menghadap kiblat yang kalian ridho. Kami kabulkan permintaan kalian. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, hadapkanlah wajahmu ke pihaknya. Ke pihaknya itu ke arah sana. Tidak harus tepat, tapi berusaha sedapatnya menghadap kiblat. Kalau sengaja tidak menghadap kiblat, sholat tidak sah. Ini artinya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kiblat. Jadi kabulkan permintaan. Akhirnya akan berubah kiblat yang selama 16 bulan atau 17 bulan sholat di akhir periode Mekah dan awal periode Madinah, Nabi dan para sahabat menghadap Masjidil Aqsa. Itu mungkin jadi pergunjingan, alah banyak ngomong kiblatnya juga ngikut kita, kan gitu. Banyak ngomong kiblatnya juga ngikut kita. Rasul berdoa ya. Akhirnya dikabulkan, kiblat akan berubah. Maka Allah katakan pada ayat 142, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Nanti akan bertanya, akan bicara orang-orang yang bodoh. Ada yang mengartikan ini orang-orang musyrik Mekah ya, karena masih ada ya masa di Mekah itu salat menghadap ke Masjidil Aqsa. Nah, nanti orang-orang itu tahu umat Islam sudah pindah, apa yang membuat mereka pindah? Ada yang berpendapat ini orang munafik, ada yang berpendapat Yahudi, ada yang berpendapat Nasara. Ini semuanya diungkap dalam tafsir Ibnu Katsir. Tetapi yang dipilih oleh beliau ya pernyataan ini umum. Jadi orang yang mempersoalkan kiblat karena itu sudah diperintahkan Allah, artinya adalah orang bodoh. Kenapa? Walillahil qul lillahil masyriq wal maghrib. Karena barat dan timur milik Allah. Kemanapun Allah perintahkan, kalau itu sudah perintah Allah, maka orang yang menghadap kiblat ini hanya karena taat saja. Maka nanti Allah katakan, wa ma ja'alnal qiblatan allati kunta 'alaiha, kami tidak jadikan kiblat yang engkau menghadap kepadanya itu illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibai, hanya untuk melihat ketaatan kalian saja. Di Ka'bah enggak ada apa-apa. Walaupun banyak orang bodoh ya, tutup Ka'bah itu digunting-gunting dibawa pulang katanya untuk cari berkah. Bahkan yang lagi haji banyak yang menggesek-gesekkan badannya ke Ka'bah itu supaya badannya berkah. Ya, yang lagi dagang mudah-mudahan rezekinya lancar dan sebagainya. Yang buka warung nasi rame. Ya, siapkanlah yang digemari oleh orang, harga terjangkau, rame lah. Tempatnya juga strategis, kan begitu. Jangan guling-guling di Ka'bah. Wah, tapi itu kan sekarang diusir semua. Dan tutup Ka'bah itu nggak sampai ke bawah. Ya. Nah, itulah orang. Nggak ada apa-apa. Kami memerintahkan menghadap Ka'bah itu hanya ingin tahu siapa yang taat. Maka taat atau tidak. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Karena itu milik Allah barat dan timur, dan Allah membimbing dengan itu ke arah jalan yang lurus. Siapa yang taat kepada Allah, dia akan terpimpin. Sehingga umat Islam ini seluruh dunia satu kiblatnya. Ternyata dia juga kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, setelah ayat inilah
ya, yang kita ambil menjadi tema, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan engkau sebagai umat yang pertengahan. Ada yang mengartikan ummatan wasatan, umat yang adil. Ada yang mengartikan ummatan wasatan, umat yang terbaik. Ya, ini dihubungkan dengan ayat lain, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nanti kita akan rinci ciri-ciri umatan wasatan ini. Jadi, jelas umatan wasatan itu bukan versi manusia, tapi versi Allah, dan Allah menjadikan syarat demikian itulah. Demikian bagaimana? Karena taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terpimpin di jalan yang lurus, mengikuti kiblat yang diperintahkan Allah. Diperintah salat dia salat, perintah puasa dia puasa, perintah menghadap Ka'bah salatnya dia ikut. Maka itulah umat yang umat wasatan. Jadi umatan wasatan adalah umat yang tidak menambah, tidak mengurang, tapi dia taat kepada Allah, berpegang teguh dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang mengatakan semua agama benar, bukan orang-orang yang agak melonggar-longgarkan berpegang pada agama, tidak. Justru ciri-ciri orang yang disebut wa kadzalika ja'alnakum, demikianlah kami jadikan kamu. Siapa kamu itu? Rasul dan para sahabat. Kalau mau diluaskan, umat. Tapi ya, yang mewakili umat ini adalah Rasul dan para sahabat yang ketika itu ayat turun. Kenapa mereka disebut umatan wasatan? Tentu kita bisa lihat ciri-ciri yang ada pada para sahabat itu adalah berjuang untuk berdakwah, ya, taat dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi disebutkan dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya, wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Maka umatan wasatan adalah umat yang terbaik karena dakwah, karena taat kepada Allah. Di akhir surat Al-Fat, Ibu bisa buka surat Al-Fat, ayat yang terakhir itu menyebutkan ciri-ciri orang yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah, alladzina ma'ahu, orang yang menyertainya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Kenapa kok bisa tegas? Karena dia yakin. Kalau nggak yakin nggak tegas, Bu. Kayaknya ngotot-ngotot, begitu diiming-imingi duit, kendor dia. Dia nggak ada tawar-menawar. Nyawa juga dipertaruhkan karena tegasnya. Tegas. Nahnu muslim, kami muslim. Ya. Islam adalah yang benar. Nah, ini ciri umat wasaton ini. Yakin dengan kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka berpegang dengan teguh. Asyidda'u 'alal kuffar. Nah, sebagai contoh bahwa mereka teguh dengan keyakinannya sehingga tegas. Ada 3 orang yang tertinggal dalam perang. Perang itu kalau tidak salah perang Tabuk. Perang Tabuk itu umat Islam sudah banyak. 3 orang ini berpikirnya kurang lebih sama. Dia pikir, wah, orang sebanyak ini bakal menang lah. Dulu perang Badar aja sedikit menang. Perang Uhud juga umat Islam sudah bikin orang kafir kocar-kacir. Ya, walaupun banyak korban karena ada yang turun dari gunung. Tapi sebanyak ini, kalau saya nggak ikut sendirian ya nggak masalah kan. Rupanya ada orang 3 berpikir begitu. Tambah lagi orang-orang munafik. Kalau orang munafik begitu dipanggil, kenapa nggak ikut perang? Dia cerita, dibuat-buat, lolos dia nggak dihukum. Tapi yang 3 ini jujur. Masa ia nggak ikut perang, nambah lagi bohong? Nggak mau. Mereka jujur, ya Rasulullah, kalau aku mau berbohong seperti orang-orang munafik itu, aku akan lolos. Sungguh tidak ada yang menghalangiku untuk perang kecuali rasa malas. Dihukum orang 3 ini. Itu dimuat dalam Al-Quran. Ya, saya lupa surahnya. Atas 3 orang yang tertinggal Allah terima taubatnya. Tapi dihukum dulu. Apa hukumannya? Nggak ditegor, nggak dijawab salamnya. Pokoknya diasingkan sampai dia manjat rumah saudaranya. Assalamualaikum, assalamualaikum, nggak dijawab. Sedih dia. Sehingga bumi ini terasa sempit.
Dalam kondisi macam itu, ya, rupanya orang luar dengar nih. Diutuslah orang untuk komunikasi dengan 3 orang ini. Kalian yang direndahkan, yang dizolimi, ya, yang diasingkan di negeri sendiri, jadilah warga kami muliakan, kami jadikan pejabat. No, tidak. Karena kebenaran hanya ada dalam Islam. Biarlah terkucil, biarlah menderita, tapi ada di dalam kebenaran. Di balik ini pasti ada kebaikan. Karena dia menyesal, dia taubat. Allah penerima taubat. Ya, setelah terasing sekian lama, beberapa hari, ya, akhirnya turun ayat. Orang 3 yang tertinggal dalam perang, sehingga setelah bumi menjadi sempit, Allah terima taubatnya. Oh, kawan-kawannya pada datang, berbahagialah, taubatmu diterima, dengan ayat yang turun. Tegas dia, dalam kondisi susah, yang haram tetap ditolak. Kenapa? Karena dia takut, ya, melepaskan kebenaran ini. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Berkasih sayang sesama mereka. Ya, apalagi kalau sama-sama jamaah pengajian begini, ya, insyaallah. Bukan sekedar sapa, ya, saling salam, tapi saling pelukan. Lama enggak ketemu, kan Bu, ya? Ya, insyaallah. Itu bahagian daripada ruhama'u bainahum. Nabi menyatakan, la yahillu li rajulin an yahjura akhahu fawqa 3 ayyam. Tidak halal bagi seorang mukmin mentelantarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Ketemu enggak saling sapa. Yaltaqiyan fayuridu hadza wa yuridu hadza. Kalau ketemu yang satu melengos ke sana, satu melengos ke sini. Harus saling tegur. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Ya. Yang sebaik-baiknya dari 2 yang bertikai tadi, yang memulai perdamaian, memulai salam. Assalamualaikum. Paling tidak salam. Jadi kalau ada orang salah, apalagi salahnya merugikan kita, menzolimi kita, dia ngomong, ya, yang itu menjatuhkan kita, kita maklumi manusia itu tempat salah dan khilaf. Kita anggap saja khilaf, kita dakwahi dengan cara yang baik. Jangan rusak silaturahim, ya. Nah, ini bagaimana Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam lubang, tapi nanti puluhan tahun kemudian dia sudah besar, sudah jadi pejabat. Datang dia dengan kepentingan. Ini dia abang-abang dulu yang masukin dalam lubang. Tapi mereka nggak ciren, karena Yusuf waktu itu masih kecil. Ya, dibikinlah strategi. Dibikin strategi supaya adiknya datang ke sini. Allah sukseskan strategi Nabi Yusuf ini. Ya, bayangkan Nabi Yusuf tahu bapaknya sudah menderita berpisah dengan dia, dan dia terbuang, kalau enggak nasibnya baik mati di dalam lubang. Ya. Tapi bukan itu yang dipikir Yusuf, semua sudah digariskan Allah. Ketika ketemu kakak-kakaknya, semua sukatan dipenuhi, ya, dengan pangan. Pulang mereka dengan gembira. Ayah, baik betul itu pelayan itu, dipenuhi karung-karung kita, uangnya dikembaliin lagi. Ya. Enggak ada rasa dendam. Ya. Begitu adiknya dibawa, ya, buat strategi supaya adiknya tinggal di situ. Ini siapa yang ada karung di dalam takaran emas di dalam itu, nanti dihukum, hukumannya ditahan. Ya, dibikin hilang lah itu, masuk dalam karung adiknya Yusuf yang kecil itu. Siapa yang ambil ini? Ada yang hilang katanya. Oh enggak, kami dari jauh ke sini bukan untuk mencuri, kira-kira begitulah. Ya, udah diperiksa aja, diperiksa yang lain-lain dulu, terakhir baru ini dia nih. Kalau dia mencuri dulu, abangnya juga pencuri, dia punya abang dulu mencuri. Itu dalam surat Yusuf bisa kita baca itu. Kalau dia mencuri dulu, abangnya juga mencuri. Masya Allah. Sampai begitu masih dimaafkan oleh Yusuf. Antum syarrum makana. Alangkah rendahnya kedudukan kalian. Jadi ketika orang salah, alangkah rendahnya. Dia kata-katain kita umpamanya, Bu, ya. Sialan kamu, enggak lihat naik motor, padahal dia yang salah. Ya Allah, alhamdulillah saya enggak seperti dia. Berpikirnya begitu Nabi Yusuf barangkali. Antum ini kedudukannya rendah sekali. Sudah salah, sudah zalim sama adiknya, sekarang difitnah lagi.
ya, as-sabrun jamil, kesabaran itu tinggi derajatnya. Lalu setelah itu dia berbisik, ya, apakah kalian ingat yang kalian lakukan dulu di masa bodoh? Ya, halus di masa bodoh dulu. Kalian dulu, sekarang ini nggak sebodoh dulu, mungkin dulu masih bodoh. Apakah kalian ingat ketika kalian jahiliyah dulu yang kalian lakukan kepada Yusuf? Kaget dia. Anta Yusuf? Ya, saya Yusuf dan ini adikku. Waduh, seperti disambar petir siang hari. Kami salah. Dan apa yang dilakukan? Insya Allah, Allah pengampun. Jadi ahsin kama ahsanallahu ilaik. Pemaaflah seperti Allah berbuat baik kepada manusia. Berbuat baiklah kepada manusia seperti Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah seperti Allah berbuat baik kepadamu. Jadi itu pula yang dilakukan bapaknya yang sudah ditipu, pura-pura nangis, bawa darah padahal darah itu darah kibas, darah kambing. Ayah Yusuf dimakan serigala begini-gini. Puluhan tahun nangis sampai buta. Begitu sudah terbukti kesalahannya, enggak, inilah apa kamu saya bilang, enggak, ampuni. Karena dia sudah belajar sendiri dengan kesalahannya. Dia sudah sadar. Jadi nggak ada guna meluapkan kesalahan. Apalagi ibu-ibu sama suami. Oh jangan. Nanti suami nggak negor 3 hari, kita mau minta uang belanja gimana? Nah, akhirnya nyuruh anak kan. Tuh minta uang belanja sama bapak. Ini kerjain sama bapaknya. Bilang sama emak, kalau minta jangan nyuruh, langsung gitu. Ya. Rusak hubungan karena salah kita mensikapi, ya, kekeliruan. Maka itu bisa diobati, bisa dihapuskan dengan ukhuwah yang kuat, rasa cinta. Maka di antara sahabat itu ruhama ubainahum, punya rasa kasih sayang yang luar biasa. Gak bisa dengar ada saudaranya kurang, saudaranya terkena kesulitan, pasti ditolong. Ya. Nah, hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita bisa amalkan di sini. Ibu buat grup pengajian Dewan Dakwah. Kemudian kalau ada yang tahu kawan sakit, informasikan, langsung jenguk, bawa bantuan. Pahalanya besar. Silaturahim. Nah, mulai sekarang nanti dicatat, Bu. Bikin nomor, bikin grup majelis taklim Dewan Dakwah, ibu-ibu. Terserah siapa yang jadi admin. Tapi nanti dengan persaudaraan saling, ya, nambah kebaikannya, silaturahim, kemudian juga ada tolong menolong di antara kita, ya. Nah, begitulah yang dimaksud dengan ummatan wasaton, bukan seperti gambaran sebagian orang. Umat yang moderat itu umat yang mengikuti hawa nafsu manusia, semua dianggap benar, semua yang salah-salah benar saja. Tradisi-tradisi sudahlah terus saja. Kalau Rasulullah sebagai umatan wasatan, ya, membiarkan tradisi, maka patung-patung tetap berdiri, kemusyrikan tidak pernah akan hilang. Kenapa? Itu adalah adat orang Arab. Tradisi yang sudah melembaga. Tradisi yang dibiarkan, tradisi yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia, dengan kebaikan. Tapi tradisi yang salah, yang membawa kemusyrikan, yang membawa kemungkaran, itu akan dihapuskan oleh dakwah. Maka hadirin yang berbahagia, itulah ciri-ciri ummatan wasatan, adalah umat yang berpegang kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah dengan ikhlas. Tadi ciri-ciri di surat Al-Fat terakhir tadi, ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Engkau saksikan mereka ruku, sujud, ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri ummatan wasatan. Jadi kalau, ya, persepsi bahwa umatan wasatan itu ya belajar ngaji yang ngaji tapi jangan terlalu dalam-dalam amat. Mau dalam semana? Nah, ya. Islam itu dari kulit sampai ke intinya semuanya baik. Tidak ada ajaran yang salah.
Kalau ada yang harus dikoreksi, yang mana yang harus dikoreksi Islam? Apa sekarang nggak perlu sholat, nggak perlu zakat, nggak perlu haji, nggak perlu puasa, nggak perlu menghormati yang tua, nggak perlu bakti anak pada orang tua? Nggak ada syariat yang salah, yang bertentangan dengan zaman ini. Nanti kalau terlalu kuat berpegang kepada Islam mengancam persatuan bangsa. Loh, persatuan mana yang diancam? Ya, nah ini yang nggak paham dengan Islam. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai terbuka. Orang-orang yang punya image salah tentang Islam, dengan bertemu komunitas muslim, dia melihat orang-orang Islam itu akhlaknya baik, santun, menghormati orang-orang walaupun tidak sekeyakinan, mereka berubah pandangannya. Begitu ada Piala Dunia di Qatar, ketemu dengan orang-orang muslim yang taat ibadah tapi sopan-sopan, ramah-ramah, banyak yang masuk Islam. Rupanya mereka itu menyiarkan Islam ini, ya kalau taat mereka radikal, bahaya. Ya, salah mereka. Kita ketemu ya sesama manusia saja mengucapkan assalamualaikum, agama yang membawa perdamaian. Ya, singkatnya bahwa ummatan wasatan adalah umat yang tegak di atas syariat Allah, tidak menambah, tidak mengurang, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi lurus di tengah-tengah. Inilah umatan wasatan yang kuat berpegang dengan perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah katakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kalian akan menjadi saksi bagi manusia. Saksi apa? Nanti di akhirat, ketika manusia mencari-cari ya jalan untuk selamat bebas dari kesalahan, orang-orang yang akan masuk neraka dia bilang, saya belum ada yang dakwain saya dari umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Isa. Dulu nggak pernah datang penyeru kepada kami. Kata para nabinya, dulu saya berdakwah. Umatnya mengingkari. Nabinya ditanya, siapa saksimu bahwa kamu berdakwah? Umat Muhammad. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Lalu ditanyalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin para sahabat atau yang lain, mereka bersaksi, betul, para nabi itu sudah berdakwah. Nabi Nuh sudah berdakwah, Hud sudah berdakwah, Nabi Soleh sudah berdakwah, Nabi Daud sudah berdakwah, semua berdakwah. Dari mana kalian tahu? Dari wahyu Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan para nabi itu sudah berdakwah. Ya. Dan nabi juga akan menjadi saksi atas kita. Benar bahwa kita dalam kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk dalam lingkup umatan wasatan, orang yang berpegang teguh dengan syariat Allah, ya, dan hidup serta mati di atas syariat Allah itu.